Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya, Ranta Kasina Ramadan, tim 3 digit terakhir 039. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan tentang variabel, tipe data, dan operasi pada praktikum algoritma dan pemrograman. Langsung saja kita mulai ke materi. Di sini tujuan materi kali ini adalah untuk supaya kita dapat memahami konsep variabel sebagai wadah menyimpan data dalam pemrograman, mengenali dan mengidentifikasi tipe data dasar seperti integer, float, string, dan boolean, kemudian menerapkan berbagai operasi sederhana baik aritmatika, string, maupun logika, serta kita mampu membuat dan menggunakan variabel di Scratch maupun Python sesuai kebutuhan program. Selain itu, juga diharapkan supaya kita terbiasa menambahkan komentar dalam kode untuk menjelaskan algoritma sehingga program yang dibuat menjadi lebih mudah dipahami dan terstruktur. Kemudian untuk selanjutnya yaitu tentang alur belajar. Alur yang pertama pada materi kali ini yaitu pengenalan variabel, kedua pengenalan tipe data, ketiga pengenalan operasi, keempat variabel di Scratch, kelima variabel di Python, kemudian yang terakhir adalah pentingnya fitur komentar dalam membuat program. Lanjut, software yang akan kita gunakan di sini ada dua, seperti sebelumnya yaitu Scratch dan Replit. Nah, Replit adalah web yang akan kita gunakan untuk menggunakan bahasa Python. Lanjut langsung saja mulai ke materi, yaitu apa itu variabel. Variabel adalah karakteristik, angka atau kuantitas yang dapat diukur, dihitung, atau diamati, dan nilainya bervariasi antar subjek, waktu, dan kondisi. Nah, variabel bisa berfungsi untuk tempat menyimpan data. Bisa kita analogikan seperti sebuah kotak dengan label untuk menyimpan sesuatu. Di sini kita misalkan seseorang dengan nama Miku, umur 15 tahun, tinggi badan 169 cm. Nah, si variabel ini tuh nilainya tuh bisa berubah-ubah sesuai kebutuhan program. Semisal, ketika awal umur Miku ini adalah 15 tahun, kemudian kita buat variabel umur 15 tahun. Nah, kita simpan si 15 tahun ini ke dalam variabel umur. Nah, ketika sudah 1 tahun berlalu, kita dapat mengubah umur dari si Miku ini menjadi 16 tahun di dalam variabel tersebut. Nah, lanjut saja kita ke ini kedua, yaitu tipe data. Tipe data adalah variabel bisa menyimpan macam-macam data. Kalau datanya angka bulat disebut integer, kalau desimal disebut float, kalau teks disebut string, dan kalau logika benar atau salah disebut boolean. Semua ini penting untuk memberi instruksi. Nah, ini contoh tipe data. Yang pertama integer itu 1 sampai 1, 20, dan 5. Kemudian float seperti bilangan desimal 3,14, 170,5. Kemudian string yaitu teks contoh, hello, Python, dan lain-lain. Kemudian untuk boolean yaitu benar atau salah, atau dalam Python biasanya itu di ininya sebagai true and false. Kemudian operasi pada data. Nah, kalau sudah punya data, kita tuh bisa melakukan operasi untuk angka, operasi matematika berlaku seperti biasa. Kemudian untuk teks, kita bisa gabungkan dua string. Jadi contohnya kita punya kata halo dan juga kata Miku, kita bisa gabungkan menjadi halo Miku menggunakan operasi pada data ini. Untuk logika, kita bisa membandingkan nilai apakah sama, lebih besar, atau melakukan operasi AND dan OR. Di sini contohnya operasi aritmatika yaitu seperti biasa plus minus kali bagi dan lain-lain. Operasi string penggabungan hello plus dunia, hello world. Kemudian operasi logika AND OR not. Mungkin langsung saja kita ke praktik. Oke teman-teman, kita mulai. Di sini kita menggunakan web Scratch untuk mempelajari variabel
kemudian tipe data, serta pengoperasian variabel atau pengoperasian data, serta di sini juga pentingnya fungsi komen. Nah, di sini teman-teman bisa lihat, kita buktikan dulu. Di sini tuh ada blok sebuah pertanyaan atau ya, di sini misalkan si ini dia minta input menanyakan kita nomor 1. Bisa dibilang ini kita membuat sebuah kalkulator sederhana menggunakan Scratch. Nah, di sini kita menggunakan variabel, yaitu variabelnya berupa number 1. Nah, di sini teman-teman bisa lihat di pojok atas ini, yaitu ada sebuah variabel number 1, kemudian number 2, serta sum atau total dari nilai nilai variabel 1 dan juga variabel 2. Kenapa saya bisa bilang begitu? Karena ketika di sini, ketika set di bagian variabel sum itu adalah variabel 1 ditambah variabel 2. Nah, ini adalah bentuk pengoperasian data, teman-teman. Kemudian tipe datanya itu ada di sini. Selain number, kita juga bisa untuk di Scratch ini kita tuh tidak ada bedanya dengan ini, teman-teman, tidak perlu kode khusus seperti kita menggunakan Python, yang dimana ada sesuatu yang harus kita perhatikan untuk membedakan mana itu angka tadi itu untuk membedakan integer, float, string, dan boolean, teman-teman. Kita kembali lagi ke Scratch-nya. Nah, di sini kita baru lihat contoh dari pengoperasian data, tapi tipe tadi itu integer ya. Nah, di sini tuh kita bisa juga menggunakan tipe data yang menyatukan kalimat, teman-teman. Kalau di sini tuh ada ini fungsi join. Nah, di sini misalkan kita masukkan apel dan banana, itu hasilnya maka jadi apel banana gitu, teman-teman. Kita contohkan saja ke sini. Misalnya kita lepas ini. Nah, di sini si sumnya itu bukan jadi 10, teman-teman, bukan jadi sebuah penjumlahan. Kita praktekkan. Misalkan kita masukkan 1, kemudian kita masukkan 2. Nah, dia malah berubah jadi 12, bukan 3. Karena kita di sini ubah si yang awalnya ini sebuah integer menjadi sebuah string, teman-teman. Nah, kemudian apa sih fungsi komen kita itu, fungsi fitur komen ini, teman-teman? Nah, fitur komen ini penting supaya kita bisa mengingat bahwa blok fungsi sebagai penanda sih, teman-teman. Misalnya blok ini fungsinya buat apa? Kita bisa mencatat fungsi blok ini pada fitur komen ya, teman-teman. Contoh di sini ada X for the first number. Kita beri contoh di sini. Mungkin kita lanjut ke
penggunaan variabel dan tipe data serta pengoperasian di Python. Nah, baik teman-teman, di sini saya sudah membuat sebuah program tentang tidur. Sorry, bukan ini. Nah, ini. Nah, di sini kita dapat misal, nah variabel di Python itu menarik teman-teman. Jadi kita tuh nggak usah seperti di di Scratch, kita harus namanya ribet input variabel ke sini dulu, kemudian kita gunakan variabel. Nah, tapi kalau di Python ini kita bisa langsung membuat variabel dengan mudah teman-teman. Sorry. Nah, misal variabel nama ini tuh langsung otomatis menjadi Andi. Kemudian karena di sini dikasih tanda kutip, maka ini tuh variabel itu bertipe string atau berupa teks. Kemudian di sini ada umur. Nah, dia tuh langsung jadi tipe datanya tuh integer. Kemudian di sini ada koma, maka di sini kita sudah tahu bahwa ini float. Kemudian di sini juga ada variabel bahwa dia siswa aktif. Kemudian di sini tipenya dia benar adalah seorang siswa aktif. Nah, di sini kita langsung aja. Misal di sini variabel dan tipe data, ngecek tipe data, hasil logika, ngecek tipe data, nama, tipe nama, pas STL. Gua agak lupa lagi. Sorry. Ini buat ini di sini teman-teman, sorry. Saya kurang memperhatikan. Saya lupa. Kemudian di sini tuh untuk mengecek sorry, maaf situ lagi. Benar. Untuk mengecek tipe data, misal di sini nama, kemudian tipe nama, tipe data umur, di sini ada kelasnya int. Nah, ini untuk ngecek dia itu tipe kelas atau tipe variabelnya itu bertipe apa. Kita bisa lihat di sini. Di sini ada str, int, float, dan bool atau boolean. Nah, kemudian di sini tuh ada operasi aritmatika. Nah, di Python ini operasi matematika tuh tetap sama. Itu plus B, min B, kemudian untuk kali kita menggunakan bintang untuk bagi seperti ini, kemudian pembagian bulat ininya garis miringnya 2, kemudian sisa bagi itu menggunakan persen. Kemudian untuk operasi string, kita di sini misalkan kita salam, kemudian tambah tanda kutip, kemudian tambah dunia. Nah, ini untuk menggabungkan sebuah string, teman-teman. Kemudian kita juga dapat mengulang string. Misal kita masukkan di sini tuh teks bebas salam, kemudian dikali 3, maka si string ini akan mengulang 3 kali. Contoh tuh mana ya? Nah, operasi string. Print salam halo. Nah, di sini kan udah ada variabel salam yaitu halo. Nah, di sini itu akan langsung berulang menjadi 3 kali, teman-teman. Kemudian di sini ada operasi logika perbandingan, yaitu misal X lebih besar daripada Y, X lebih kecil daripada Y, X sama dengan Y. Dan ini saya lupa. Kita langsung di sini. Misal true and false ketika
X lebih besar daripada 5 dan Y lebih kecil dari 10. True and true. Nah, ini apa? Kemudian apa sih? Itu intinya. Nah, dan juga teman-teman di sini fitur komen di Python ini itu adalah kita masukkan kita input teks bebas, tapi dengan tanda kutip kita harus masukkan terlebih dahulu simbol pagar teman-teman. Misal kita ketik di sini bebas, nah di sini tuh dia tidak akan muncul. Sementara ketika kita hapus teks pagar ini, dia tuh di saat kita debug itu tuh dia bisa muncul teman-teman. Sorry, di sini kayaknya harus kita reload terlebih dahulu. Di atas nama di oh sorry, saya lupa, dia nggak bakal ada muncul. Nah semisal ini variabel print ini kita kasih dia pagar, astaga, astagfirullahaladzim. Nah kok astagfirullah, sorry, kita harus clear dulu itu. Nah misal di sih, oh ya benar, variabel tipe data. Nah di sini tuh di atas ini kan jadi hilang gitu teman-teman, pas kita hapus ini dia tuh muncul lagi. Nah variabel dan tipe data gitu teman-teman. Jadi fungsi komen di sini tuh sebenarnya masih penting. Nah di sini juga saya gunakan yaitu sebagai catatan karena saya juga sering lupa, dan maaf teman-teman karena saya juga masih belum terlalu mengerti tentang materi kali ini. Kemudian juga di sini tuh kita coba praktek atau bisa dibilang study horse, itu berupa kalkulator teman-teman. Oke teman-teman, kita mulai di sini tuh kita praktikan apa namanya, sebuah kalkulator sederhana. Ini versi bahasa Inggrisnya, kemudian ini juga versi bahasa Indonesia menggunakan bahasa Python juga karena kita kurang bisa bahasa Inggris ya teman-teman, maaf. Kita run di sini. Berapa jam kamu tidur setiap hari? 8 jam. Berapa jam kamu bekerja setiap hari? 12 jam. Berapa jam kamu butuh relaksasi di hari kerja? 2 jam. Berapa jam kamu butuh untuk relaksasi di akhir pekan? 24 jam. Nah, sini dia tuh langsung mengeluarkan hasil dari perhitungan yang kita lakukan tadi. Ini jadi bisa kita ibaratkan sebuah kalkulator sederhana untuk menghitung jam kerja kita atau waktu yang kita gunakan. Di sini
kamu memiliki minus 1 jam untuk belajar setiap hari kerja. Kemudian kamu memiliki minus 11 jam untuk belajar setiap akhir pekan. Secara total, kamu memiliki minus 20 jam untuk belajar setiap minggu. Jadi di sini kayaknya saya kurang belajar. Asik banget. Nah, di sini teman-teman kita bisa perhatikan bahwa di sini ada variabel jam tidur. Nah, ketika si program bertanya berapa jam tidur kamu setiap hari, dia tuh hasil jawabannya atau inputnya itu akan berubah menjadi variabel jam tidur. Nah, begitu juga dengan yang lainnya. Kemudian untuk perhitungannya itu ada di sini, teman-teman. Nah, jam yang tersedia pada hari kerja adalah 24 jam. Nah, dikurangi jam tidur yang tadi 8 jam, kemudian dikurangi lagi jam kerja, kemudian dikurangi lagi jam relaksasi saat hari kerja, kemudian dikurangi 3 jam. Nah, mungkin 3 jam ini tuh waktu bebas ya teman-teman. Nah, karena tadi saya butuh waktu istirahat yang berapa tadi? 2 jam mungkin langsung habis. Nah, kemudian jam tersedia akhir pekan itu juga 24 jam. Itu jam tidur dikurangi jam relaksasi akhir pekan dan dikurangi 3 jam. Karena tadi sampai minus 11. Nah, kemudian total jam yang tersedia adalah jam tersedia pada hari kerja dikali 5 ditambah jam yang tersedia pada akhir pekan dikali 2. Nah, ini kan Senin sampai Jumat itu 5 hari, kemudian Sabtu Minggu itu 2 hari. Maka secara total saya minus 27 jam untuk belajar setiap minggu. Kemudian di sini apa namanya project project yang akan saya perlihatkan ini versi bahasa Inggrisnya, tapi di sini kita menggunakan Scratch. Nah, di Scratch ini tuh sebenarnya lebih agak ribet ya teman-teman dibandingin di Python kalau menurut saya. Kenapa? Karena di sini tuh terlalu apa mudah dimengerti tapi terlalu ribet untuk diterjemahkan sih sebenarnya. Misal ketika si kucing bertanya how many hours do you sleep per day, dia tuh harus masukkan variabel dulu. Jadi ketik jawaban mengubah jawaban ke menjadi variabel sleeping hours, kemudian berulang seperti sebelumnya sampai sini. Kemudian ini baru masuk ke hitungan variabelnya. Misalnya 24 jam dikurangi sleeping hours ditambah working hours ditambah weekday relaxation hours ditambah 3 dan ya seperti tadi, cuma di sini versi Scratch ya teman-teman. Di sini kita menggunakan kurang ditambah plus tambah buat di sini tuh yang digunakan tuh apa blok yang digunakan itu diantaranya ini tuh teman-teman di sini bisa lihat bahwa ini tuh hasil berapa lapis plus misalkan ini itu bisa ditumpuk teman-teman. Nah, jadi 3 variabel bisa kita jumlahkan, juga kita bisa tambahkan lagi dan sampai sebanyak-banyaknya teman-teman. Mungkin cukup sekian dari saya. Maaf bila saya ada salah kata dan juga maaf
masukan saya karena saya belum bisa menjelaskan sebaik mungkin karena saya jujur saya masih belum terlalu mengerti tentang materi kali ini. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.